Tanah yang meliputi Israel dan Palestina modern memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Tanah ini telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban dan kerajaan selama ribuan tahun. Kanaan, Filistin, Israel, Romawi, Bizantium dan lainnya telah meninggalkan jejak mereka di wilayah tersebut. Sejarah yang berlapis-lapis ini turut membentuk ikatan emosional yang mendalam antara orang Israel dan Palestina terhadap tanah ini. Lokasi strategis tanah ini di persimpangan Afrika, Asia, dan Eropa menjadikannya rebutan sepanjang sejarah. Hal ini menyebabkan penaklukan berulang dan pergeseran kekuasaan menambah kompleksitas narasi wilayah ini. Makna religius tanah ini bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim semakin memperkuat kepentingan emosional dan politik. Dataran pantai yang subur dan akses ke Laut Mediterania juga merupakan faktor penting. Fitur-fitur ini mendukung pertanian dan perdagangan, menarik para pemukim dan membentuk perkembangan wilayah tersebut. Sungai Yordan, sumber air tawar yang vital, juga memainkan peran penting dalam sejarah wilayah ini dan terus menjadi sumber perselisihan. Keragaman budaya yang menghuni tanah ini telah meninggalkan warisan tradisi arsitektur, seni, dan agama. Permadani pengaruh yang kaya ini terlihat di situs-situs bersejarah, bahasa, dan praktik budaya di wilayah tersebut. Sing Gojetuela Reking Fiklositsen Spimman the Grail Blitro Famke. Setelah kebangkitan Islam pada abad ke-7, wilayah tersebut berada di bawah kendali berbagai kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah masing-masing memberikan pengaruh atas wilayah tersebut, meninggalkan jejak mereka pada lanskap agama dan budayanya. Yerusalem khususnya menjadi situs suci yang penting bagi umat Islam. Selama era Ottoman yang dimulai pada abad ke-16 dan berlangsung selama beberapa abad, wilayah tersebut mengalami periode stabilitas relatif. Ottoman menerapkan sistem komunitas millet yang memungkinkan kelompok agama yang berbeda memiliki otonomi dalam mengelola urusan mereka. Palestina adalah bagian dari provinsi Suria Ottoman yang lebih besar. Kemunduran Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19 membuka pintu bagi meningkatnya pengaruh Eropa di wilayah tersebut. Periode ini menyaksikan munculnya nasionalisme yang saling bersaing, termasuk Zionisme, sebuah gerakan nasionalis Yahudi yang mengadvokasi tanah air Yahudi di Palestina. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman selama Perang Dunia II semakin mengguncang wilayah tersebut. Periode Ottoman meninggalkan dampak yang bertahan lama pada demografi, budaya, dan struktur politik wilayah tersebut. Warisan pemerintahan Ottoman terus menjadi faktor dalam memahami konflik saat ini. Sistem kepemilikan tanah Ottoman, misalnya, Satidits full sising, Zionisme, sebuah gerakan nasionalis Yahudi, muncul pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap meningkatnya antisemitisme di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan tanah air Yahudi dengan Palestina diidentifikasi sebagai lokasi yang diinginkan. Aspirasi ini bentrok dengan penduduk Arab yang ada di Palestina, yang menjadi panggung bagi konflik di masa depan. Gerakan Zionis mendapatkan momentum pada awal abad ke-20 dengan semakin banyaknya imigran Yahudi yang tiba di Palestina. Para imigran ini membeli tanah dan membangun permukiman pertanian, meletakkan dasar bagi negara Israel di masa depan. Kehadiran Yahudi yang semakin besar di Palestina memicu ketegangan dengan penduduk Arab. Proyek Zionis bukannya tanpa perpecahan internal. Faksi-faksi yang berbeda dalam gerakan tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana mencapai tujuan mereka, mulai dari hidup berdampingan secara damai dengan orang Arab hingga pembentukan negara Yahudi eksklusif. Perdebatan internal ini membentuk evolusi Zionisme. Keberhasilan gerakan Zionis dalam mendirikan negara Yahudi di Palestina merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan manuver politik, dukungan internasional, dan konflik dengan penduduk Arab. Warisan Zionisme terus menjadi elemen sentral dalam memahami konflik Israel-Palestina. Dampak kering ini tetap di lanskap politik religion dan mistangku. Bagian 4. Mandat Britania. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Britania Raya atas Palestina. Periode mandat Britania, yang berlangsung dari tahun 1920 hingga 1948, ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab. Inggris kesulitan menyeimbangkan tuntutan yang saling bersaing dari kedua belah pihak.
Otoritas mandat Britania memfasilitasi imigrasi Yahudi ke Palestina, yang semakin memperburuk ketegangan dengan penduduk Arab. Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1911 telah menyatakan dukungan untuk tanah air Yahudi di Palestina, menambah kecemasan Arab. Inggris menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan nasionalis Yahudi dan Arab. Penduduk Arab di Palestina melakukan beberapa pemberontakan melawan pemerintahan Inggris, menyatakan penentangan mereka terhadap imigrasi Yahudi dan kebijakan Inggris. Pemberontakan ini dihadapi dengan kekerasan oleh otoritas Inggris yang semakin meningkatkan siklus kekerasan. Periode mandat Britania menyaksikan kemerosotan hubungan antara Yahudi dan Arab. Kegagalan mandat Britania untuk menyelesaikan aspirasi yang saling bertentangan dari penduduk Yahudi dan Arab akhirnya menyebabkan Perang Arab-Israel tahun 1948 dan pengungsian ratusan ribu warga Palestina. Periode mandat Britania meletakkan dasar bagi konflik berkepanjangan yang berlanjut hingga hari ini. Warisan kebijakan Inggris terus diperdebatkan dan dianalisis. Bagian 5. Pembagian dan Perang tahun 1948. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi yang terpisah. Rencana ini diterima oleh kepemimpinan Yahudi tetapi ditolak oleh negara-negara Arab dan komunitas Arab Palestina. Rencana pembagian tersebut akhirnya gagal mencegah pecahnya perang. Perang Arab-Israel tahun 1948 yang meletus setelah berakhirnya mandat Britania menghasilkan pembentukan negara Israel. Perang tersebut juga menyebabkan pengungsian ratusan ribu orang Palestina yang menjadi pengungsi. Pengungsian ini yang dikenal sebagai Nakba atau bencana oleh orang Palestina tetap menjadi isu sentral dalam konflik tersebut. Perang tahun 1948 memiliki dampak yang mendalam pada demografi wilayah tersebut. Populasi Yahudi di Israel meningkat secara dramatis, sementara populasi Arab Palestina menurun secara signifikan. Perang tersebut juga mengakibatkan hilangnya tanah dan properti Palestina. Perang tahun 1948 tidak hanya menentukan peta politik wilayah tersebut, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di kedua belah pihak, membentuk narasi mereka dan memicu konflik yang sedang berlangsung. Perang tahun 1948 memperkuat pembentukan negara Israel dan menandai dimulainya krisis pengungsi Palestina. Status pengungsi Palestina yang belum terselesaikan terus menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng. Peristiwa tahun 1948 tetap menjadi sumber perdebatan dan interpretasi yang saling bertentangan. Bagian 6. Perang 6 Hari dan akibatnya. Perang 6 Hari tahun 1967 menghasilkan kemenangan Israel yang menentukan dan pendudukan tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan ini secara signifikan mengubah lanskap politik dan semakin memperumit konflik Israel-Palestina. Perang tersebut juga berdampak besar pada kehidupan warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel. Pendudukan wilayah Palestina menyebabkan pembangunan permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Permukiman ini yang dianggap ilegal menurut hukum internasional telah menjadi titik pertikaian utama dalam negosiasi perdamaian. Pertumbuhan permukiman telah semakin memperumit upaya untuk mencapai solusi dua negara. Perang 6 Hari juga mengakibatkan pengungsian warga Palestina tambahan yang semakin memperburuk krisis pengungsi. Dampak perang terhadap kehidupan warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, termasuk pembatasan pergerakan, kesulitan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendudukan telah menjadi keluhan utama bagi warga Palestina. Warisan Perang 6 Hari terus membentuk dinamika konflik Israel-Palestina. Masalah pendudukan, permukiman, dan status Yerusalem yang belum terselesaikan tetap menjadi hambatan utama untuk mencapai perdamaian abadi. Damparo sungkrit sedik skrep bolish kriptik so sinsid, uzing.